Berikutnya Ekaristi. Nah, ini Ekaristi itu disebut puncak dan sumber hidup Kristiani. Lalu juga dengan Ekaristi kita jadi punya tanggung jawab. Dipercaya bertanggung jawab jadi utusan. Sekaligus kita punya buah-buah Ekaristi. Nah, sebetulnya Ekaristi itu tindakan Kristus sendiri dalam gerejanya. Kristus Tuhan dengan pelayanan imam, orang yang menerima sakramen imamat, ya itu melayani Yesus. Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya kepada Bapa dan kepada umat. Dia hadir nyata dalam rupa roti dan anggur yang diubahnya menjadi tubuh dan darahnya. Dia memberikan rezeki rohani kepada umat yang ikut serta dalam Ekaristi itu. Uskup, imam, diakon, tertabis, dan umat yang hadir mengambil bagian secara sadar dan aktif. Jadi tanggung jawabnya nanti sadar dan aktif, ya. Sadar kalau aku ikut misa, aku menerima Tuhan Yesus, ya. Bukan pengen melihat romonya, enggak, tapi ingin ketemu Tuhan Yesus. Dan memang betul Tuhan Yesus memenuhi janjinya, dia hadir. Inilah tubuhku, terimalah makanlah, ya. Maka kita harus aktif dengan cara kita sendiri sesuai tingkat tahbisan. Ada tahbisan uskup, ada tahbisan imamat, ada tahbisan diakonat, ya. Dan tugas-tugas liturgi, ada misdinar, ada lektor, ada kor, ada umat yang mengikuti dengan aktif, ada kolektan, ya, yang menerima kolekte, menghitung kolekte, ada petugas pengumuman, petugas MC itu loh, ya, yang MC juga ada toh, nah itu ya. Nah, itu semua tingkat-tingkat tugasnya kita perhatikan, ya, sebagai keikutsertaan kita yang aktif. Bahkan parkir, keamanan itu tolong dihayati sebagai aku mau membantu melayani umat dalam menerima Tuhan, ya. Maka agar persiapan Ekaristi itu disiapkan, jangan sembarangan, ya. Disiapkan agar semua yang ikut serta memetik hasil sakramen, ya. Tadi sakramen memang tanda dan sarana keselamatan, tadi keselamatan yang diterima, ya. Orang yang kesel, ya, tapi selamat, ya, keselamatan, ya. Jadi habis Ekaristi lalu gembira, seger gitu loh. Nah itu, ya, jadi harus disiapkan, ya. Karena ketemu Tuhan Yesus sendiri, nah, dalam sabdanya dan dalam sakramennya itu. Ya, dalam Ekaristi pelayan yang sah adalah uskup dan imam. Ada dua bagian dalam Ekaristi, yaitu pelayanan sabda atau mimbar dan pelayanan meja atau pelayanan Ekaristi itu sendiri, ya. Jadi kita berpartisipasi di keduanya, ya. Nah, dasar kitab suci dari perayaan Ekaristi adalah perjamuan Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 20. Juga Ekaristi disebut agape atau pesta cinta kasih, itu ada di Yudas bab 12, ya. Lalu disebut pemecahan roti, itu Kisah Para Rasul bab 42. Dan dia dijanjikan oleh Kristus sendiri di Injil Yohanes bab 6 ayat 27 sampai 59. Ekaristi dimulai dan diajarkan dan dihadiri oleh Kristus sendiri. Itu ada di Matius 26 ayat 26 sampai 29. Juga di Markus 14 ayat 22, Lukas 22 ayat 15 sampai 20, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Kristus benar-benar hadir 100% dalam Ekaristi. Itulah Ekaristi, diajarkan, dihadiri dan dimulai oleh Yesus sendiri. Kristus benar-benar hadir. Itu ada di Matius 26 ayat 26, Markus bab Injil Markus, ya, bab 14 ayat 22, Injil Lukas bab 22 ayat 19, Injil Yohanes bab 6 ayat 35, Injil Yohanes bab 6 ayat 41, Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58, 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Dibuka, ya. Juga disebut peringatan akan wafat Yesus di Kalvari atau di Golgota, ya. Itu Matius 26 ayat 28. Lukas 22 ayat 19 sampai 20, 1 Korintus 10 ayat 16, 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26.
Ekaristi mempersatukan kita dengan Kristus, mempersatukan kita umatnya dalam Kristus. Itu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42, Roma bab 12 ayat 5, 1 Korintus 10 ayat 17. Ya, kita diperbolehkan menerima salah satu wujud suci, hanya roti saja atau hanya anggur saja. Boleh, ya, itu seluruh Yesus ada di situ. Hanya roti atau anggur saja. Lukas 24 ayat 30, Yohanes 6 ayat 51, Yohanes 6 ayat 57 sampai 58, Kisah Para Rasul bab 20 ayat 7, 1 Korintus bab 10 ayat 17, 1 Korintus bab 11 ayat 27. Bukai kuwi, ya. Juga Ekaristi disebut sumber kehidupan kekal dalam Tuhan, ya. Yohanes 6 ayat 27, Yohanes 6 ayat 33, Yohanes 6 ayat 50 sampai 51, ya. Yohanes 6 ayat 58, 1 Korintus 11 ayat 30, ya. Yesus adalah roti kehidupan. Yohanes 6 ayat 35 sampai 51. Akulah roti hidup. Itu kapan paling tampak itu sakramen itu, tanda dan sarana keselamatan dalam Ekaristi. Nah, inilah tubuhku, inilah darahku, ya. Matius 26 ayat 26 sampai 27, Markus bab 14 ayat 22 ayat 2 sampai 24, Lukas 22 ayat 19 sampai 20, 1 Korintus 10 ayat 24 sampai 25. Akibat yang serius dari dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan itu menghalangi kita menerima Dia, ya. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 30. Ada dialog panjang tentang Ekaristi, bahwa Yesus benar-benar hadir dalam rupa tubuh dan darahnya itu, ya, dalam rupa roti dan anggur. Itu tubuh dan darahnya, itu Yohanes 6 ayat 32 sampai 58. Dan lucu bahwa para murid di Injil Yohanes itu lalu mengundurkan diri. Jadi orang yang tidak percaya kehadiran Tuhan dalam Ekaristi itu sudah ada sejak Yohanes 6, ya. Dan sekarang pun banyak yang tidak percaya, walaupun mengaku diri pengikut Kristus tapi tidak percaya Ekaristi, itu banyak. Ya, itu tidak heran, sejak Yohanes 6 sudah mulai, ya. Yesus juga tidak heran, ya. Dia tidak meralat kata-katanya, ya. Dia malah tanya sama Petrus, apakah engkau tidak mau pergi juga, gitu. Tanya sama para murid, apakah kalian juga tidak mau pergi juga seperti orang-orang itu yang tidak percaya bahwa ini tubuhku dan darahku, bahwa orang harus makan tubuhku dan darahku. Nah, akhirnya Petrus jawab apa? Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan Allah yang hidup. Yaitu kebenaran iman Katolik. Maka tidak usah heran, ya, kalau ada banyak orang juga hanya percaya Tuhan Yesus tapi tidak pernah santap Tuhan Yesus. Kita orang Katolik nyantap, ya. Ya, bersyukurlah, ya. Nah, konsekuensinya kalau ikut Ekaristi, ya, tanggung jawab untuk membangun gereja bersama-sama. Secara tampak lahir adalah kalau kita bertugas di Ekaristi, hadir di Ekaristi, ya, perhatian satu sama lain dalam Ekaristi, ya. Tidak ada orang Ekaristi ikut semaunya sendiri, doa rosario sendirian, jalan salib sendirian keliling. Enggak, harus serentak ikut Ekaristi, sadar dan aktif, ya. Gitu, ya.